Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Dewi Sari Pinem, NIM 1960605, kelas A, semester 3. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berparadigma ganda. Seperti yang kita ketahui, sosiologi adalah ilmu yang memiliki pendekatan dengan analisis multidimensi. Masyarakat yang merupakan objek kajian sosiologi memiliki sifat dinamis dan kompleks, sehingga diperlukan analisis dari berbagai paradigma. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berparadigma ganda dikemukakan oleh George Reiser pada tahun 1992 dalam bukunya yang berjudul Sociology: A Multiple Paradigm Science. George Reiser adalah tokoh teoritisi sosiologi atau seorang pakar sosiologi sekaligus filosof yang banyak berkarya dalam bidang metateoritis. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Secara sederhana, paradigma juga bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Adapun 3 paradigma menurut George Reiser yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. 1. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata, ada di luar individu, di luar self, di luar subjek. Penekanannya ialah fakta sosial memiliki realitasnya sendiri. Paradigma fakta sosial dibagi atas 3 teori. 1. Teori struktural fungsional ialah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi memiliki kompleksitas yang beda ada pada setiap masyarakat modern maupun masyarakat primitif. B. Teori konflik. Teori konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme struktural. Tokoh utama teori ini adalah Ralph Dahrendorf. Proporsi yang dikemukakan oleh penganut teori konflik bertentangan dengan proporsi yang dikemukakan oleh penganut teori fungsionalisme struktural. C. Teori sistem. Teori sistem dipetakan oleh George Reiser pada paradigma fakta sosial. Maksudnya adalah penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai, institusi atau pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan masyarakat. D. Teori sosiologi makro. Teori sosiologi makro yaitu teori-teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang, meliputi teori tentang evolusionisme, sistem konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi. 2. Paradigma definisi sosial. Paradigma ini mengacu pada sesuatu yang ditegaskan oleh Max Weber. Intinya adalah tindakan yang penuh arti. Artinya, sesuatu tindakan haruslah mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Paradigma ini berbicara mengenai perilaku seseorang individu aktif yang mampu menciptakan sebuah realitas sosial tersendiri. Paradigma definisi sosial terbagi atas 3 teori. 1. Teori tindakan merupakan suatu proses di mana terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang dipilih, yang semuanya itu
dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai sosial. B. Teori interaksi simbolik. Teori ini menolak pandangan paradigma fakta sosial dan paradigma perilaku sosial dengan alasan yang sama. Keduanya tidak mengakui arti penting kedudukan individu. C. Teori fenomenologi. Sebutan fenomenologi berarti studi tentang cara di mana fenomena, hal-hal yang kita sadari muncul kepada kita. Dan cara yang paling mendasar dari pemunculan adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman indrawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca indera. 3. Paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial adalah pandangan ini lebih mengarahkan pendekatannya pada psikologi, di mana Skinner mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip psikologi, aliran behaviorisme ke dalam sosiologi. Dengan kata lain, perilaku seseorang ditentukan oleh stimulus yang datang dari luar yang membuat kemudian individu berpikir dan berperilaku. Paradigma perilaku sosial dibagi atas dua, yaitu 1. Teori sosiologi perilaku. Teori ini memusatkan perhatiannya pada tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. B. Teori pertukaran. Teori pertukaran adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran pengorbanan dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Terima kasih.